Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali kali ini Stetoskop kembali menjumpai Anda. Dan setiap minggu kedua dan keempat setiap bulannya kami akan hadir untuk membahas tema-tema yang menarik untuk kita perbincangkan. Dan pastinya di Stetoskop tidak akan membuat Anda mengerti mengenai bagaimana penyebab sebuah penyakit itu disebabkan, tapi juga membuat Anda lebih mengerti lagi bagaimana cara mengatasinya. Nah pemirsa, selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda untuk membahas mengenai kedelai dan produk olahannya bukan penyebab utama kenaikan asam urat. Nah, di studio telah hadir bersama-sama ya. Kali ini ada Dr. Anda Sulistiastuti MK. Halo, apa kabar Ibu? Baik. Iya. Nah, beliau ini adalah dosen di Poltekkes Malang ya Ibu ya. Jurusan gizi. Jurusan gizi. Nah, di sebelahnya lagi ada Bapak Agus Heri Santoso, STPMSI. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Iya. Untuk Bapak sendiri dosen bidang apa nih Pak? Saya di bidang biokimia dan kimia pangan di jurusan gizi juga Poltekkes Malang. Oke, baik. Jadi dua-duanya sama-sama urusan gizi gitu Pak ya. Iya. Nah, kita akan membahas mengenai kedelai dan produk olahannya bukan penyebab utama kenaikan asam urat pemirsa. Seperti kita tahu ya, kalau misalnya di Kota Malang sendiri, kedelai itu adalah salah satu produk yang khas gitu ya. Banyak sekali produk-produk dari olahan kedelai yang memang sudah menjadi ciri khas dari Kota Malang. Sehingga kalau orang datang dari luar biasanya memang ke sini untuk membeli oleh-oleh misalnya seperti keripik tempe dan sebagainya seperti itu. Memang dari kedelai sendiri. Nah, kedelai itu memang salah satu yang ditakuti bagi mereka yang menderita asam urat. Sebenarnya kita tahu untuk kandungan kedelainya sendiri. Mungkin Pak Agus bisa menjelaskan sendiri dari kedelai itu sendiri mengandung apa sih sebenarnya Pak? Sebetulnya di dalam kedelai itu terkandung banyak zat gizi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Bahkan yang nomor satu, protein dari kedelai sendiri itu bisa disejajarkan dengan protein hewani. Satu dari proteinnya. Sehingga kami di jurusan gizi, ya saya dengan Bu, ini beberapa penelitian kami juga bersama dengan Bu Sulis ini, mengangkat tepung kedelai ini dijadikan sebagai bahan untuk memformulasikan bahan makan campuran untuk kasus-kasus gizi kurang karena proteinnya sangat tinggi. Yang nomor dua, di dalam kedelai itu sendiri juga terkandung asam lemak tak jenuh ganda yang kita dengan PUFA, polyunsaturated fatty acid, dan itu di kedelai sangat tinggi. Selain itu juga dari lemak kedelai sendiri itu juga ada lecithin. Yang sekarang ini lecithin sudah dikenal sekali digunakan untuk penanganan gangguan stroke. Betul. Di kedelai sendiri juga ada lemak. Itu tadi ada serat. Ada serat kasar dan ada serat larut. Dan serat larut sendiri itu mempunyai manfaat yang sangat besar untuk berbagai macam penyakit, termasuk menurunkan kadar kolesterol, juga termasuk untuk mengendalikan gula darah. Di dalam kedelai sendiri juga ada glikosida yang jika difermentasi menjadi tempe itu akan berubah menjadi isoflavon, di mana isoflavon itu mempunyai fungsi yang sangat bagus untuk penanganan bagi permasalahan-permasalahan kaum ibu. Itu diantaranya cukup banyak. Waduh, ternyata memang cukup banyak sekali ya untuk vitaminnya sendiri. Kemudian ada lemak dari lemak kedelai itu sendiri. Nah, kalau misalnya itu kedelai dikonsumsi secara apa sih sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang seperti itu? Apa semuanya misalnya kedelai saat susunya ada, atau mungkin kedelai yang kita makan kedelai yang masih mentah, atau mungkin berbeda lagi kalau misalnya kedelai itu sudah menjadi tempe atau mungkin sudah digoreng seperti itu, apa itu manfaatnya akan berbeda? Gimana nih Pak Agus? Sebetulnya saya tambahkan lagi, selain zat-zat yang bernilai gizi tadi di dalam kedelai itu juga ada zat anti gizi. Zat anti gizi itu jika dikonsumsi oleh manusia dalam keadaan masih utuh, maka zat anti gizi itu akan menurunkan fungsi dari zat gizi itu sendiri. Di antaranya ada antitripsin yang dia akan mengganggu bagaimana protein itu dimanfaatkan dalam tubuh. Maka konsumsi kedelai mentah itu tidak dianjurkan. Satu. Nah, dan pengolahan yang paling menguntungkan untuk dijadikan kedelai itu adalah konsumsi jika kedelai tersebut telah difermentasi lebih dulu. Jadi jadikan tempe ya? Dan Malang sudah dikenal
produsen keripik tempe. Hanya saja setelah menjadi tempe, kita kurang bijak jika tempe itu selalu diwujudkan dalam bentuk pengolahan kering, karena sebagian zat aktif tadi akan juga berkurang fungsinya setelah digoreng. Maka paling bijak sebetulnya kita pengolahan basah. Misalkan tempe dikonsumsi, diolah menjadi sari tempe. Kita pernah buat, Bu, ya, sari tempe, dan itu rasanya juga nggak kalah. Sari tempe itu seperti apa, Di, Mbak? Ya sari ya seperti susu kedelai, ya, susu kedelai, tapi dia dari tempe. Oh, dari sudah bahannya difermentasikan Iya. dulu baru kita buat. Nah, Jadi memang lebih bagus ketika itu sudah difermentasikan kan daripada yang menjadi belum tempe. gitu ya. Yang difermentasikan masih utuh, Mm-mm. sehingga kalau yang belum difermentasikan, misalkan kedelai kita jadikan susu kedelai lalu kita konsumsi, maka kita akan mendapatkan zat yang masih utuh, sehingga tubuh kita harus mencernanya sehingga mendapatkan kemanfaatan. Tetapi kalau kedelai itu tadi dijadikan tempe lalu kita konsumsi, kita sudah dapatkan suatu bahan-bahan yang siap untuk kita konsumsi. Wow, ini menarik Benar pemirsa sekali. ya. Memang kalau misalnya kita belum pernah, kita mungkin sering ya minum namanya susu kedelai seperti itu. Tapi kalau untuk susu tempe saya sendiri juga belum pernah minum nih. Lain kali boleh tuh Pak ya dibawakan ya Pak ya, Iya, biar kita iya. juga bisa nyicipi rasanya gimana sih pemirsa ya rasanya untuk susu tempe sendiri. Nah baik, kalau misalnya tadi sudah dijelaskan begitu mengenai tempe, kemudian mengenai kedelainya sendiri lebih bagus jika difermentasikan, banyak sekali untuk kegunaannya sendiri. Nah kita beralih ke Ibu Sulis nih, kira-kira untuk penyakit ini Bu ya, kalau tadi sudah ada orang takut kalau sudah asam urat takut sama namanya tempe, kedelai dan sebagainya. Sebenarnya asam urat sendiri itu apa sih, Bu? Ya. Asam urat itu sebenarnya sudah ada di dalam tubuh kita. 85% itu ada di dalam tubuh kita. Mungkin yang dibutuhkan dari makanan hanya sekitar 15%. Nah, asam urat itu sendiri di dalam manusia itu terbuat dari yang namanya asam nukleat, kemudian dalam proses menjadi basa purin yang akhirnya menjadi asam urat di dalam tubuh kita. Nah, selama asam urat itu normal di dalam tubuh kita, pada pria tidak lebih dari 7, pada wanita tidak lebih dari 6, itu bagus karena juga mempunyai sifat sebagai antioksidan di dalam tubuh kita. Nah, kalau sudah lebih dari itu, asam urat ini tidak bagus, karena salah satunya misalnya asam urat ini dapat mengikis dinding pembuluh darah kita, sehingga sebaiknya kalau sudah ada asam urat yang tinggi, sebaiknya kita harus segera menurunkan supaya tetap dalam keadaan normal. Oke, jadi ini memang asam urat sebenarnya sudah ada di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh sudah ada. Oke, jadi bukan seseorang yang beresiko saja yang ternyata tiba-tiba punya asam urat, memang tidak tiba-tiba ada, memang dari diri kita sendiri sebenarnya sudah ada begitu ya. Iya, jadi yang orang-orang biasanya saya asam urat gitu. Nah, sebenarnya asam urat sudah ada. Kalau ada orang mengatakan itu, umumnya mereka yang mempunyai kadar yang tinggi di atas normal dan mengatakan asam urat. Kalau laki-laki tadi itu 7 begitu Bu ya. Kemudian untuk wanita sendiri 6. Nah, kenapa nih untuk laki-laki itu lebih cenderung lebih besar daripada untuk perempuan sendiri tuh Bu? Nah, ini ada sedikit perbedaan orang laki-laki dan perempuan. Orang perempuan itu di dalam tubuhnya mampu membuat atau ada hormon estrogen, di mana estrogen ini juga mampu ikut mengeluarkan asam urat. Nah, di laki-laki tidak, sehingga kecenderungan orang laki-laki lebih tinggi untuk memiliki asam urat yang lebih tinggi, artinya meningkat dari normal. Sedangkan wanita pada saat menopause itu produksi estrogennya menurun, ini juga ada pengkerutan ovarium gitu, ini juga memicu timbulnya kenaikan asam urat. Jadi karena plus minus sendiri ya. Kalau memang perempuannya itu sendiri ternyata untuk penyakitnya memang lebih rendah daripada laki-laki, tapi ternyata ketika masa menopause tadi kecenderungan untuk naiknya memang akan ada seperti itu. Nah, untuk penyebabnya sendiri Bu, apa sih kalau kita misalnya dalam tubuh kita, orang mungkin ini pemirsa juga nggak banyak tahu ya, ternyata kalau dalam tubuh kita sendiri sudah ada yang namanya asam urat gitu ya, entah itu asam urat yang masih bermanfaat lah saya seperti itu. Nah, kalau sudah itu tinggi, maka itulah yang menimbulkan penyakit. Nah, apa yang menyebabkan itu tiba-tiba bisa langsung tinggi begitu Bu? Ya, yang pertama tadi saya sampaikan pengaruh hormon mungkin pada wanita, kemudian
penyebab tingginya itu juga karena produksi yang berlebihan atau ekskresinya yang berkurang di dalam ginjal. Jadi ada pengaruh dengan penyakit ginjal. Kalau ada penyakit ginjal sehingga ekskresi pengeluaran urik asid asam urat ini turun, ini juga menyebabkan di dalam darah tinggi. Tapi yang paling banyak itu disebabkan karena produk yang berlebihan. Nah, produk yang berlebihan ini banyak faktor. Misalnya pola makan. Dan bukan tempe ya, Bu? Iya. Pola makannya. Pola makan atau mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung asam nukleat, banyak mengandung purin. Ini yang memicu terbentuknya asam urat di dalam tubuh. Contohnya seperti apa, Bu? Misalnya kacang-kacangan atau sel-sel yang lain yang sedang tumbuh itu banyak sekali DNA ya Pak Agus. Ini yang memicu timbulnya asam urat yang tinggi karena asam urat tadi terbentuk dari purin. Nah, purin itu terdapat pada sel inti sel yang akan tumbuh. Oke, baik. Nah, itu menarik pemirsa ya. Seperti kita tahu kalau misalnya seseorang yang menderita asam urat, kebanyakan memang mereka-mereka yang sudah berusia lanjut seperti itu. Nah, kemudian banyak sekali menghindari makanan-makanan sebenarnya baik sekali untuk tubuh kita. Nah, kita akan menemukan jawabannya saat lagi. Apa saja sih yang harus dihindari ketika kita sudah memperoleh penyakit asam urat ini sendiri ya pemirsa ya. Baik, kita akan kembali sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih masih setia bersama saya di Stetoskop. Kita masih membahas mengenai kedelai dan produk olahannya bukan penyebab utama kenaikan asam urat. Seperti yang tadi sudah kita bahas di segmen sebelumnya, kalau memang sebenarnya tubuh manusia sendiri sudah mempunyai kandungan asam urat sebanyak 85%, betul begitu ya. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan juga mengenai kacang-kacangan begitu yang biasanya banyak sekali ditakuti. Nah, kira-kira apa lagi sih yang pemicu utamanya kenaikan dari asam urat seseorang itu sendiri? Mungkin bisa dilanjutkan sama Bapak Agus? Sebagaimana dijelaskan oleh Bu Sulis tadi, faktor eksogen itu menjadi faktor yang penting. Jadi faktor dari luar. Karena faktor dari dalam sudah ada. Hanya kalau faktor dari dalam itu tidak dikeluarkan dengan bagus, tadi dijelaskan dengan urin, misalkan juga minumnya kurang, dan ditambah faktor dari luar, pola konsumsi yang jelek, itu akan bertambah. Sehingga kalau di ranking tertinggi sumber asam urat yaitu basa purin itu adalah dari jeroan. Dari jeroan di ranking paling tingginya adalah otak, paling enak. Yang di atas sendiri ya? Yang di atas sendiri. Itu bukan nambah pinter tapi. Yang kedua adalah bukan di jantung, tetapi di hati. Hati. Jadi hati itu nggak sama dengan jantung. Kalau jantung otot, kalau jantung dan hati itu kumpulan sel saja. Jadi sangat banyak di situ purin yang sangat mungkin menjadi sumber asam urat. Ketiga, itu termasuk ginjal. Jadi semua jeroan itu merupakan potensi asam urat dan kelompok tertinggi. Kedua adalah kelompok unggas, bebek, burung dara, burung puyuh, dan sejenisnya yang memang rasanya sangat gurih. Ini bikin saya jadi pucet nih Pak. Ini makanan kesukaan saya semua soalnya Pak. Iya. Dan memang rasanya dari purin ini beberapa teknologi sudah menggunakan yang disebut dengan BIO, sistem BIO. Jadi kita tidak menggunakan monosodium glutamat lagi, vitsin itu, tetapi menggunakan purin yang diekstrak sehingga dengan sedikit tambahan itu masakan itu akan terasa sangat sedap dan sangat gurih, tetapi efeknya juga ditanggung sendiri. Yang ketiga baru kacang-kacangan, di bawah si unggas tadi baru kacang-kacangan. Baru di nomor 3. Nah, unggas biasanya yang banyak dikonsumsi selain bebek adalah ayam. Ayam itu apakah termasuk, Pak? Ayam tidak. Ayam tidak termasuk. Ayam bisa disejajarkan dengan ikan berdaging putih. Nah, masih di bawah daging merah. Pada ikan. Ada ikan yang berdaging merah ataupun bahan-bahan hewani berdaging merah, itu kandungan asam uratnya lebih tinggi daripada daging hewani berdaging putih termasuk ayam. Nah, jadi dari ranking ini tadi kedelai dan kacang-kacangan yang lain masih nomor 3. Masih nomor 3. Jadi masih kita lebih banyak manfaatnya lah daripada ketakutan kita untuk mengkonsumsi kedelai karena asam urat.
gitu Mbak. Oke, nah memang kalau misalnya ketika seseorang itu sudah menderita asam urat, itu banyak sekali yang ditakuti. Ketika mau makan ini, aduh nanti Takut. cokot-cokot istilah Iya. kerennya Iya, Bu ya. cokot-cokot, Nah, ya. apakah kalau seseorang sudah terasa linu, terasa kesemutan dan sebagainya, apakah itu memang sudah mengindikasikan seseorang itu terkena yang namanya asam urat, Ibu? Memang gejala dari asam urat tinggi itu ada rasa nyeri yang hebat, ngilu, karena asam urat itu akan menumpuk di sendi-sendi yang menyebabkan ngilu. Dan Oke. kalau sudah parah bisa bengkak, ya, berwarna merah, Aduh. itu yang menyebabkan sakit. Oke. Jadi kalau kita mengatakan itu sudah tinggi atau tidak, kita tidak berani mengatakan tahu itu langsung, gitu ya. harus pemeriksaan dulu ke laboratorium. Oh, tapi kalau misalnya seseorang sudah sering terkena gejala seperti itu, bisa diindikasikan lah begitu Iya, minimal ya. biasanya tanda-tandanya, oh ini asam urat saya kambuh dengan apa namanya di kaki agak biru memar, Oke. gitu, tidak bisa jalan. Nah biasanya ada seseorang juga misalnya dari keadaan berat badan, apakah itu juga bisa mempengaruhi kalau misalnya seseorang yang beratnya obesitas atau tidak, itu pemicu juga nggak sih sebenarnya Bu? Iya, di dalam penelitian orang yang berbadan body, katanya badan gede besar itu lebih cepat banyak risikonya kena asam urat. Oke, Itu jadi ada memang beberapa yang seperti itu. saya baca begitu. Nah, kita kembali lagi ke makanan itu tadi. Kalau misalnya untuk yang kacang-kacangan memang ternyata lebih rendah begitu, Pak ya. Nah, untuk kedelai juga ternyata tidak masalah. Apakah kalau misalnya untuk sayuran, misalnya seperti sayuran hijau, seperti katakanlah bayam. Bayam, Kenapa bayam itu juga seseorang bisa menyebutnya itu Dilarang. yang jahat sekali Iya. untuk mereka yang Dilarang. terkena gitu ya. Nah, itu bagaimana nih Pak Agus untuk sayuran hijau sendiri? Level dari bayam memang dari sekian sayuran yang dikhawatirkan ada 2, jadi brokoli. Oh, brokoli. Ya, brokoli juga cukup tinggi dampaknya, dan dari bayam. Memang dari 2 sayuran itu kandungan proteinnya memang tinggi. Hanya kembali lagi setinggi-tingginya sayuran masih di bawah level tinggi dari sang kacang-kacangan. Nah, dan kenapa kalau kita sayur-sayuran itu lebih cenderung lebih cepat saat kita mengukus atau merebus sayuran, jaringan sayur itu akan pecah. Nah ya kan, jaringan sayur akan pecah, maka basa nitrogen purin tadi akan ikut di dalam kuahnya. Padahal kita konsumsi kuah itu sangat nikmat. Jadi makanya itu saat kita mengkonsumsi kuah yang berpurin, Iya. kalau dalam sayuran ataupun kaldu dari pengolahan daging ataupun yang dari jeroan tadi, itu jauh lebih cepat meningkatkan asam urat. Kuahnya aja. Kuahnya aja berdampak dari Iya, situ. belum Iya. sayurnya, belum itu bebeknya sendiri ya. Iya. Biasanya kan ada dari kaldu bebek yang Iya. memang Ditambahkan, sengaja begitu. Sengaja Supaya ditambahkan dan enak. memang itu khas. Termasuk bebek. tadi kurang, ada satu lagi, Apalagi itu, Pak? seafood. Banyak sekali ternyata ya. Seafood. Seafood Itu ini sama juga enak yang nih. rasanya semuanya rasanya yang enak-enak itu memang Harus waspada. harus Kalau usia waspada. Bukan kita takuti, tapi kita cukup waspada. Sebenarnya untuk kalau misalnya tadi kacang-kacangan ya begitu ya, untuk grade yang ketiga dia memang tidak terlalu, istilahnya tidak terlalu berbahaya begitu pemirsa. Nah, untuk kedelai sendiri atau untuk tempe itu porsi baiknya seberapa sih Pak untuk dalam setiap harinya? Kita masih diperbolehkan sampai 50 ya untuk tempe, dan 50 gram? Iya, 50 gram, jadi satu potong itu Sepotong. masih boleh satu oke. kali makan ya, jadi 2 boleh, kalaupun tahu bisa 2 kali lipatnya karena tahu airnya lebih banyak. Itu berbeda kalau kita menggunakan seperti tadi dari daging atau jeroan, apalagi kalau sudah ada indikasi tinggi jeroan, lebih baik hindari. kita puasa jeroan dulu. Iya, tapi Oke. daging masih boleh dengan separuhnya dari porsi dari sang tempe itu tadi. Jadi itu masih sebetulnya kita masih diperbolehkan, kecuali yang grade tertinggi tadi. Ada indikasi seperti dijelaskan Bu Suris tadi, indikasi agak bengkak tanpa sebab. Oke, ya. Ya, ada bengkak tanpa sebab, tahu-tahu kok di jarinya, di sela jari ini kok tahu-tahu bengkak, memar tanpa sebab dan rasanya ngilu. Ya, lebih baik segera dicekkan asam uratnya. Jika sudah seperti itu, grade pertama tadi lebih baik Dihindari begitu ya. dihindari dulu. Kita pakai grade yang kedua, lebih baik lagi grade
yang ketiga. Dan lebih baik lagi jika itu adalah ibu-ibu yang masuk pada menopause, kita bisa menggunakan produk-produk dari kedelai tadi, karena di situ ada yang disebut dengan isoflavon. Bioaktif ya. Nanti bagaimana isoflavon itu yang akan menggantikan peran dari estrogen yang menopause sudah berkurang. Nah, digantikan peran estrogen tadi oleh isoflavon dari kedelai itu tadi, sehingga akan bisa menurunkan asam urat. Oke, jadi memang sebenarnya kedelainya memang sangat baik sekali begitu Bu Iya, ya. apalagi kalau sudah difermentasikan, jadi isoflavonnya lebih aktif. Nah, perannya tadi meniru. Jadi kalau kita estrogennya mengecil, semakin sedikit perannya digantikan oleh isoflavon yang ada di dalam fermentasi kedelai. Oke, jadi misalnya seseorang itu tadi sudah memakan satu potong tempe, ditambah misalnya ketika sore atau malam hari dengan 1 gelas susu kedelai, masih tidak apa-apa begitu Bu ya? Iya, enggak. Oke, jadi tidak akan mengalami nanti misalnya Asam tidurnya nggak bisa tidur gara-gara sakitan itu tadi begitu ya. Nah, kalau misalnya seseorang itu yang sakit adalah persendian, bagaimana dengan otot-ototnya yang biasanya kadang kan juga membesar begitu Bu ya? Kemudian apakah itu juga menyebabkan yang namanya tadi kan ada istilah-istilahnya untuk penyakit ini GERD itu tadi untuk yang hiper tinggi sekali. Nah, apakah kalau misalnya kita memang sudah tinggi sekali itu akan pembengkakan yang tadinya seperti itu apa bisa normal kembali? Itu kapan Bu misalnya? Ya, penyakit gout kalau sudah besar ya sampai orang nggak bisa jalan ya, di sendi-sendi gini, orang yang badannya besar mungkin lebih banyak terkena, itu mungkin melalui pengobatan juga. Harus gitu, karena harus dilarutkan asam urat yang ada di sana. Nah, yang sebelum sampai ke sana untuk menurunkan asam urat bisa salah satunya dengan banyak mengkonsumsi air putih, sehingga banyak urin yang keluar. Nah, di dalam urin itu ikut keluar bersamanya asam urat tadi. Salah satu untuk menurunkan itu tadi ya. Dan ada obat-obatan yang khusus untuk asam urat. Itu kalau sudah dalam kondisi seperti itu, ya sudah dokter. Iya, biasanya kan memang ada pembengkakan tersendiri begitu ya, dan itu untuk kempesnya lagi membutuhkan waktu yang tidak sebentar, iya betul sekali. Tapi memang sebenarnya bisa begitu. Insya Allah untuk menurunkan untuk itu tadi ya Bu. Iya. Oke, jadi memang sebenarnya masih bisa untuk menurunkan pemirsa. Jadi memang harus ada makanan-makanan yang kita hindari, jangan asal enak aja pemirsa ya, tapi juga kita harus tahu manfaat dan juga kekurangan dari makanan tersebut. Baik pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, kembali lagi kita dalam Stetoskop, masih bersama saya Irma, dan kita masih membahas mengenai kedelai dan produk olahannya bukan penyebab utama dari asam urat. Nah, kalau tadi kita sudah mendengar begitu ya penjelasan dari Ibu Sulis dan Bapak Agus mengenai kedelai itu sebenarnya sangat banyak sekali manfaatnya buat tubuh kita dan bukan penyebab dari asam urat itu sendiri. Jadi masih baik untuk mereka yang mengkonsumsi kedelai itu tadi jika mereka sudah mengidap yang namanya penyakit asam urat, asalkan dengan kadar yang memang benar-benar seimbang dan porsi yang sesuai. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan juga mengenai produk dari olahan kedelai dan juga olahan tempenya tadi, dan ada susu yang namanya susu tempe sendiri. Nah, kira-kira untuk susu tempenya itu sendiri kan lebih baik itu Pak ya daripada susu kedelai begitu. Nah, apakah itu sudah bisa dibuktikan mengenai untuk manfaatnya sendiri nih Pak? Iya, kami bersyukur kami sudah beberapa kali mengadakan riset tentang hal itu. Secara nyata pemberian susu tempe, jadi ini bukan susu kedelai, susu tempe yang ibu-ibu rumah tangga bisa membuatnya dengan waktu yang sangat singkat, dengan harga yang sangat murah begitu. Itu secara nyata bisa menurunkan level kolesterol darah. Kami punya data itu, dan kami minta saya itu bekerja sama dengan medis. Sebagai riset kami tidak dikasih obat anti kolesterol, tetapi diberikan susu tempe hanya 2 kali sehari, pagi sebagai gantinya minum susu biasa, dan malam. Maka dalam 7 hari level kolesterol bisa sampai turun di atas 50 poin. Luar biasa sekali kan itu dari susu tempenya untuk sendiri. Kolesterol sendiri. Jadi memang cukup spektakuler ya di tempe ini, ternyata
nggak susah kita membuatnya karena kita hanya mengukus 15 menit, lalu kita blender dengan air hangat, ya air matang yang sudah dihangatkan, lalu kita saring, airnya kita bisa jadikan minuman dan ampasnya bisa kita jadikan lauk yang lain. Jadi tetap tidak membuang, tetapi kita mendapatkan manfaat itu untuk kolesterol. Wow, dari jadi kedelai. sangat gampang sebenarnya Sangat untuk gampang. membikinnya itu tadi ya, Pak ya. Iya. Oke, boleh dicoba itu mungkin untuk pemirsa yang ada di rumah jika Anda ingin mengkonsumsi sesuatu yang tidak menyakitkan, tidak pahit tapi bisa membuat penyakit Anda hilang begitu, Iya. Pak ya kira-kira ya. Jadi kalau misalnya kan kalau kita ingin menyembuhkan sebuah penyakit biasanya harus minum obat. Nah, ini lain gitu ya Lain, dengan susu itu sendiri, susu tempe. Nah, kalau kita bandingkan susu tempe atau mungkin susu kedelai ini sendiri dengan susu sapi, untuk kadarnya sendiri, untuk manfaatnya gimana? Perbandingannya seperti apa? Untuk vitaminnya atau mungkin untuk kandungan proteinnya sendiri itu seperti apa itu? Susu kedelai dengan susu sapi sendiri. Sebenarnya susu kedelai dan susu sapi sama. Fungsinya sama, cuman kalorinya ini jauh lebih tinggi dari susu sapi. Oke. Untuk kalsium juga tinggi Tinggi susu susu sapi, namun vitamin, mineral dan lain-lainnya itu susu kedelai lebih unggul. Apalagi ini kalau susu tempe lebih unggul lagi karena sudah terfermentasikan. Oke. Kalau dalam bentuk susu kedelai itu kan masih mentah ya. Untuk menjadi yang aktif itu perlu tubuh kita, bakteri di dalam tubuh kita untuk prosesnya. Tapi kalau sudah dalam bentuk susu tempe itu ada mikroorganisme yang sudah memproses di luar, nah kita tinggal mengkonsumsi. Jadi jauh lebih bagus sebenarnya dengan susu tempe. Kalau olahannya dari tempe sendiri nih Bu, untuk bagi mereka yang asam urat begitu, apakah nanti akan punya efek samping begitu ketika mereka misalnya kayak kita makan keripik tempe, kadang kita nggak terasa begitu ya dalam sambil nonton TV kita makan keripik, makan aja, apakah itu nanti akan berefek? Kalau tadi misalnya masih baik dalam porsi yang seberapa begitu? Iya, itu kan seperti Pak Agus sampaikan tadi, untuk kacang-kacangan kan porsinya di bawah masih jauh lebih tinggi seperti unggas dan sebagainya. Oke. Ya, jadi untuk meningkatkan asam urat tadi sudah dijelaskan juga, kemungkinannya lebih kecil dibandingkan yang tadi sudah disebutkan itu. Jadi tidak memicu timbulnya asam urat yang tinggi. Tidak usah takut dengan konsumsi tempe. Hanya satu tambahannya, saat kita mempunyai budaya nyamil, nah ini yang bisa jadi tidak hanya 1 bungkus 2 bungkus, ini yang menjadi bahaya. Biasanya saat nonton TV kan kita nggak konsentrasi untuk mengkonsumsi satu ambil, jadi bukan tempenya yang menjadi penyebab, minyaknya tetapi polanya yang tidak membatasi itu tadi. Jadi kembali lagi, bukan masalah tempenya, tapi memang kalau kita kaji dalam ini survei dasar rumah tangga, yang lebih banyak menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif itu bukan semata-mata bahannya, tetapi pola hidupnya masyarakat kita. Dan memang sangat mengherankan negara kita yang konsumsinya lebih banyak nabati, tetapi penyakit degeneratifnya sangat tinggi. Hebat kita nomor 7 mungkin DM di tingkat dunia. Kembali lagi bukan karena makanannya tapi pola. Seperti tadi nonton TV sambil nyamil, yang dicamil adalah bahan-bahan yang mempunyai resiko. Lemak juga begitu. Lemak itu kita tidak membutuhkan cukup banyak Bu ya, sebetulnya lemak. Hanya kalau kita mengkonsumsi bahan-bahan yang digunakan camilan tadi, itu dominasinya adalah lemak, pasti digoreng. Karena kalau direbus hanya beberapa potong sudah langsung kenyang. Betul. Karena air. Tapi kalau digoreng nggak terasa. Dan rasanya memang lebih gurih begitu ya. Dan tambah, sehingga itu adiktif. Apalagi jika si dalam pembuatannya itu ada ditambah dengan sodium glutamat, vitsin. Dia bersifat adiktif. Adiktif itu apa? Mencandu ya. Jadi numani gitu ya. Setelah konsumsi nggak mau habis. Terus. Jadi masalah pola ini yang lebih
berbahaya bagi kita. Wah, itu yang harus ditekankan begitu ya, apalagi buat ibu-ibu rumah tangga begitu ya. Jadi kalau misalnya menyediakan sesuatu untuk dikonsumsi bersama keluarga, hendaknya yang lebih bukan hanya dilihat praktisnya, tapi juga harus dilihat bagaimana sih supaya bisa menghindarkan keluarga ini dari sebuah penyakit. Nah, kalau tadi kita masih membahas mengenai asam urat ya pemirsa ya, seperti kita tahu mungkin banyak sekali memang seseorang yang sudah lanjut usia baru terlihat gitu ya, baru terlihat seperti tadi juga. Kemudian ternyata penanganannya juga ternyata terlambat seperti tadi Bu ya, seperti kita tahu. Nah, untuk penyakit asam urat sendiri sebenarnya yang begitu berpotensi, apakah memang sudah dari remaja itu sudah bisa seseorang itu berpotensi penyakit asam urat ini sendiri Bu? Ya, memang ada beberapa faktor yang menyebabkan orang asam urat tinggi. Salah satunya genetik ya, orang genetik mungkin juga masih muda dapat terkena. Tapi yang umum faktor-faktor yang berpengaruh tadi adalah pola makan seperti Pak Agus cerita. Ya, dengan mengkonsumsi berlebih nyamil sampai habis toples itu mungkin lebih memicu tingginya asam urat ya. Kemudian jenis kelamin, faktor usia itu juga faktor yang menentukan orang mempunyai asam urat tinggi atau rendah. Tapi kalau sekarang sudah tidak hanya orang-orang tua mungkin itu ya, anak-anak muda juga banyak yang menderita yang namanya penyakit dari asam urat ini sendiri. Nah, selain menghindari makanan-makanan yang enak-enak itu tadi Pak, gitu, apa sih sebenarnya yang patut kita waspadai begitu? Selain kalau misalnya kita sekarang sudah nggak perlu khawatir lagi deh pemirsa namanya kacang-kacangan yang namanya kedelai dan olahannya itu tadi, karena memang sebenarnya itu tidak grade-nya tidak terlalu berbahaya daripada makanan-makanan yang seperti jeroan dan sebagainya. Apalagi yang bisa kita lakukan supaya kita terhindar itu tadi Pak? Sebetulnya di Malang ini cukup potensial ya. Hanya saja dari pengkajian kami, potensi yang di Malang ini belum dioptimalkan. Malang adalah dikenal dengan sumber buah dan sayur. Betul. Ya, ini kan? Kita ke arah Kediri, di situ ada Batu, dan kita ke arah Surabaya, di situ ada Nongko Jajar. Tetapi hasil dari kajian kami, kesukaan untuk mengkonsumsi buah dan sayur itu cukup rendah, terlebih lagi di kalangan adik-adik kita remaja. Dan tadi ditanya kan, maka jika sudah ada bibit-bibit, kita dulu ya, entah berapa tahun yang lalu, kalau orang yang gemuk besar obes itu kan makmur begitu ya, makmur, tingkat sosialnya tinggi, padahal orang yang gemuk itu adalah sakit. Sakit, ya betul-betul sakit. Karena apa? Di tingkat selulernya itu sudah terkandung radikal-radikal bebas, dan itu juga akan memicu terbentuknya, cepatnya tertimbunnya asam urat. Jadi memang cukup panjang, karena itu sebuah dismetabolik ya, kelainan metabolik yang enggak sekarang makan besok sakit. Betul. Sekarang makan tahun depan sakit, tidak, tapi sebuah akumulasi yang sangat panjang. Dan ini kita Malang sebetulnya bersyukur dan harus bersyukur karena adanya buah dan sayur, dan buah dan sayur itu akan sangat-sangat membantu untuk mengurangi reduksi asam urat ini. Kedua, dengan konsumsi buah dan sayur nanti akan keseimbangan pH di dalam urin akan terjaga. Dengan keseimbangan yang terjaga, maka pembuangan asam urat yang dibantu oleh air putih tadi itu akan sangat-sangat bagus. Kembali lagi, buah dan sayur. Sebenarnya memang buah dan sayur di sini juga tidak terlalu mahal dibandingkan dengan seafood begitu ya. Tetapi tidak terlalu disukai kan gitu. Dan nggak mungkin bisa makan buah dan sayur banyak. Kan gitu, cepat kenyang. Dan itu nggak mungkin akan setelah itu nyamil dengan camilan yang dari minyak tadi. Nah, ini klop sebetulnya. Hanya ini belum terbudayakan suka buah dan sayur di kota kita yang tercinta. Berarti dengan udaranya seperti ini sebenarnya memang patut ini sekali ya, dimanfaatkan baik-baik begitu ya. Nyamilnya diganti buah begitu ya. Oke pemirsa, nah kira-kira Anda bisa membudayakan itu di rumah Anda pemirsa. Boleh kita coba untuk membudayakan cemilan sehat bagi keluarga kita. Baik pemirsa, kita akan kembali dengan satu segmen lagi tentunya setelah satu pariwara berikut ini.
Ya pemirsa, kedelai dan produk olahannya bukan penyebab utama dari asam urat. Nah pemirsa, jadi sudah kita membahas mulai dari segmen awal itu tadi mengenai kita tidak perlu yang namanya ragu-ragu, takut, bahkan menghindari untuk produk-produk olahan dari kedelai, misalnya seperti susu kedelai, susu tempe maupun tempe dan tahu itu sendiri. Nah kalau kita berbicara masalah asam urat, memang ada kalanya memang seseorang itu tidak tahu begitu, atau mungkin sudah tahu tapi sudah terlambat mengenai asam urat itu sendiri ketika sudah ada efek atau mungkin sudah terlihat di kaki bengkak dan sebagainya. Nah, bagaimana sih kita supaya tahu begitu untuk gejala awal? Apakah itu mudah ditunjukkan oleh penyakit asam urat ini sendiri? Mungkin bisa jelaskan sama Bapak Agus. Sebetulnya kalau gejala awal kita sulit Bu ya, hanya tubuh itu sudah dikasih seperti warning. Ya, warning, ada rasa tidak enak, memang lebih banyak pada aspek bawah, tubuh bagian bawah karena cenderung akan turun, dan itu di persendian-persendian. Hanya untuk memastikan itu satu orang dengan orang yang lain sensitivitasnya berbeda, itu hanya sebagai gejala awal untuk kita sudah waspada, ada ndak peningkatan, tanda kutip peningkatan, kecenderungan meningkatnya asam urat. Sekali lagi karena ada asam urat itu di dalam tubuh kita. Gejala awalnya biasanya seiring dengan ketidakenakan badan ini dan diwujudkan dengan itu tadi. Kalau dalam bahasa Jawa apa? Linu ya. Linu. Cepot-cepot di persendian di bagian bawah, biasanya kaki bagian bawah, bisa di lutut, bisa di kaki jari jemari kaki itu sebagai tanda, dan kita bisa meminta rujukan untuk bisa menganalisiskan kadar asam urat di dalam Check up seperti itu ya. Untuk baiknya berapa sih kalau misalnya ketika kita ingin check up begitu? Apakah nunggu misalnya usianya nanti aja kalau sudah 45 atau 10 tahun baru check up gitu misalnya Pak? Ada satu pergeseran ya Mbak ya. Kalau dulu memang usia di situ baru mulai turun begitu ya aktivitas, tapi dengan pola hidup yang sangat berubah drastis ini, yang menderita hiperurit asid itu tidak hanya terbatas pada kalangan 40 tahun ke atas. Bahkan kita cukup prihatin, beberapa kasus 25 tahun itu saja sudah ada yang harus dengan terpaksa korban dari ginjalnya yang harus dicuci dari luar, dan itu sebetulnya dampak dari perubahan pola hidup yang kurang terkendali itu tadi. Maka tidak salah dan insya Allah lebih bijak kalau kita mengadakan sebuah check up itu secara berkala. Berkalanya berapa nih Pak? Berapa bulan? 6 bulan sekali kah atau berapa? Cukup bisa 6 sampai 1 tahun. 6 sampai 1 tahun. Kalau usia kita masih muda 20 gitu Bu ya. Oke. Untuk seseorang yang sudah terkena misalnya untuk mengecek apakah asam uratnya naik atau turun tuh berapa berkalanya? Apakah sama? 6 bulan sampai 1 tahun begitu? Untuk yang sudah terkena penyakitnya sendiri? Enggak sih. Lebih ke depan lagi. Lebih ke depan lagi. Maka biasanya ada secara berkala 6 bulan itu harus dicekkan. Hanya kalau sekali lagi masih muda itu agak rentang, agak panjang, jaga-jaga. Yang kita harapkan bukan saat tingginya, tapi tren naiknya, dan itu menandakan telah terjadi di dalam tubuh kita namanya metabolic burden, beban metabolisme yang sehingga proses perputaran ini tidak terjadi bagus, mengendap di tempat-tempat yang tidak kita inginkan. Lebih baik antara 6 sampai 1 tahun itu segera ada 6 bulan ya, 6 bulan sampai 1 hingga tahun 1 tahun. Cek, Nah, kalau istilah kedokterannya begitu ya, itu ada namanya GOUT itu tadi, kemudian dengan ada hiperurisemia. Nah, itu apa sih perbedaannya sebenarnya Bu? Kalau hiperurisemia itu hanya peningkatan asam urat di atas normal. Tapi kalau sudah GOUT itu peningkatannya sudah tinggi sampai timbul gejala-gejala yang tadi bengkak, merah, tidak sekedar linu lagi, sudah nyeri ya, kakinya membesar, ada itu sudah. Jadi memang sudah bentuk penyakit di situ ya. Iya. Nah, untuk
kedelai dan produk olahnya sendiri itu, apakah itu bisa terkait nanti sama seseorang yang hiperurisemia itu sendiri? Apakah kalau misalnya kita seseorang yang sudah hiper tadi itu mengkonsumsi tetap aman begitu ya untuk kedelainya sendiri? Maksudnya, jadi Ketika kalau orang seseorang yang sudah hiper, ya, kemudian mengkonsumsi kedelai, mengkonsumsi olahannya itu tadi seperti tempe, tahu, apakah itu juga masih terkategorinya aman? memang tempe dan kedelai beda ya. Oke. Kalau di tempe kan sudah banyak zat bioaktifnya, lebih banyak manfaatnya ketimbang menimbulkan kenaikan di Asam urat itu sendiri. Oke. Ya, yang seperti dikatakan Pak Agus Heri tadi, di sana ada isoflavon. Isoflavon banyak fungsinya, banyak manfaatnya. Jadi untuk menaikkan asam urat itu lebih kecil dibandingkan manfaat yang kita dapat. Misalnya dapat mengurangi kolesterol, berhubungan juga dengan diabetes, dapat mengurangi diabetes, juga dapat mencegah kanker. Itu kan dampaknya, manfaatnya lebih banyak. Betul. Ketimbang kenaikan asam urat. Ya. Jadi meskipun seseorang sudah hiper, jadi masih tidak apa-apa begitu ya, Pak ya. Yang penting dibatasi, gitu, tidak berlebihan. Oke. Jadi buat pemirsa mungkin saat ini kalau sudah dikategorikan hiper tapi juga masih tidak apa-apa untuk mengkonsumsi yang namanya tempe ataupun tahu itu tadi ya, karena memang sudah terfermentasi itu sendiri. Nah, kalau misalnya tempe dengan tahu, untuk kandungannya sendiri lebih banyak mana sih sebenarnya? Untuk misalnya tempe boleh 1 potong, kalau tahu apakah setengahnya dari tempe ketika kita mengkonsumsi? Mungkin kalau tahu prosesnya tanpa fermentasi. Kalau tempe dengan proses fermentasi. Nah, untuk berapa potongnya, berapa Pak Agus yang tahu itu sebetulnya bisa dikonsumsi lebih banyak daripada tempe. Porsinya kita bisa mengkonsumsi tahu 2 kali lebih banyak dari tempe. Hanya saja ini ada sebuah riset dilakukan oleh seorang peneliti dari UI. Kemanfaatan dari tempe jauh lebih banyak daripada tahu. Termasuk dimensia. Kita kan nggak ingin ya di akhir kehidupan nanti misalkan usia udah senja terus agak pikun begitulah. Ternyata yang bisa mencegah itu salah satunya adalah konsumsi tempe. Kalau tahu tidak, tapi tempe, karena pada prinsipnya tahu itu adalah proteinnya yang sudah diendapkan. Sedangkan tempe itu proteinnya tidak diapa-apakan, tapi proteinnya yang dipecah sehingga zat aktif menjadi zat aktif. Dan satu hal yang jadi belum tersinggung di tempe, saat kita membuat tempe secara tradisional, asalkan tidak dirusak dengan proses pemanasan tinggi, itu akan menghasilkan vitamin B kompleks. Wow, jadi memang yang itu tidak ada di tahu, ya? Itu tidak ada di dalam kedelai, tapi itu tersintesis selama proses fermentasi oleh kapang atau raginya atau jamurnya tempe itu. Ini kelebihan yang sangat betul, karena kalau misalnya masyarakat secara umum mengonsumsikan tempe dan tahu itu sama, ternyata berbeda begitu ya. Iya. Oke, karena yang mengandung fermentasi, yang mengandung jamur memang cuma tempe, sedangkan di tahu tidak begitu Pak ya. Oke, jadi pemirsa mungkin ini juga bisa Anda supaya Anda tahu begitu, ternyata memang kelebihan tempe lebih banyak daripada tahu ternyata seperti itu. Dan untuk vitamin B kompleks ya cuman hanya terdapat di tempe ternyata ya. Wah, banyak sekali. Selain bisa menghilangkan berbagai penyakit, juga banyak vitamin yang kita dapatkan. Nah, baik pemirsa, tidak terasa ya 60 menit sudah kita menemani Anda dalam stetoskop. Namun sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita kali ini, mungkin ada pesan yang disampaikan oleh 2 narasumber kita terkait dengan bagaimana sih cara pola hidup yang sehat supaya kita bisa terhindar dari penyakit asam urat. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Suli, silakan. Iya, terima kasih. Ya, kepada pemirsa, kami berharap tidak takut dengan yang namanya makanan tempe. Karena makanan tempe ini tidak akan memicu timbulnya atau tingginya asam urat di dalam darah. Karena di dalam tempe ini banyak sekali zat bioaktif yang zat ini mampu menurunkan kolesterol darah, ya, menekan timbulnya sel-sel kanker, ya, juga dapat membantu dalam penyerapan kalsium sehingga terhindar dari yang namanya osteoporosis. Ya. Nah, selain itu juga diharapkan banyak minum air putih supaya adanya asam urat yang tinggi juga akan ikut keluar bersama-sama urin pada saat penyaringan di dalam ginjal. Dan perlu diperhatikan juga pola makan, pola hidup juga harus hidup sehat.
Untuk selanjutnya Mas Agus. Ya. Hal yang perlu diperhatikan bahwa 85% dari gangguan-gangguan metabolis itu disebabkan karena pola, termasuk pola makan. Maka dari itu lebih baik ya sebelum ada gangguan kesehatan kita memberikan pada tubuh kita ini pola makan yang bagus. Nomor satunya tadi adalah konsumsi karbohidrat bisa 60% dan itu diharapkan dari karbohidrat kompleks. Artinya karbohidrat kompleks ada glukosa, ada serat, dan ada yang namanya oligosakarida, dan itu di tempe itu lengkap. Saat dijadikan tempe, sebagian akan menjadi glukosa, sebagian oligosakarida masih ada, dan sebagian seratnya larut, dan itu akan memperbaiki sistem tubuh kita. Dan jangan mempunyai kegemaran yang terlalu berlebih kepada sebuah makanan, itu kurang bagus. Dan satu hal, kembali lagi di Malang, bahwa satu yang sangat dibutuhkan mulai dari lahir sampai tua adalah konsumsi buah dan sayur, dan itu tidak sulit kita didapatkan di Malang ini. Oke, baik, terima kasih Ibu Sulis dan terima kasih Bapak Agus atas kehadirannya di studio kami. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih atas kebersamaannya selama 60 menit ke belakang tadi. Akhirnya saya Irma Mohita mewakili kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.